Karena saya ngelawak di rumah itu udah nggak lucu, orang udah nggak ketawa. Tapi kalau Enjan ngomong hanya nyeletuk sekalipun, semua udah tertawa, happy gitu kalau udah ada Enjan. Nggak tahu kenapa. Ya. Jadi percaya sebagai lawak senior. Ya seneng aja lah. Udah setahun lama kita nggak punya program, sekarang ada program baru dan ada beberapa program lagi yang mau jalan. Ya kita nikmatin aja lah seperti biasa. Pertimbangannya apa sih Kang Sule menerima dua program ini di apa namanya? Nggak ada pertimbangan. Pertama itu saya bintang tamu terus ketemu ini dulu pertama kali ketemu waktu di TV nasional. Jadi Bu Atin ketemu terus akhirnya ditawarin sama Bu Pinkan. Awalnya juga siapa ini kok perasaan pernah ketemu gitu. Saya dipanggil lah ke kantor, ngobrol-ngobrol nggak langsung. Dan akhirnya ya udahlah kita mengenang masa lalu. Katakanlah ini mungkin ucapan terima kasih lah. Dulu saya bisa seperti ini, awal ketemu dengan Ibu dan juga Bu Pinkan. Bu Pinkan waktu itu megang dangdut. Ya udah, akhirnya ngobrol. Ada sebuah konsep yang belum jalan, akhirnya dijalanin lah konsep yang ada. Gitu. Tapi setelah setahun tidak punya program ada persiapan sendiri nggak Kang? Gimana? Setelah setahun tidak punya program nih sekarang ada lagi ada persiapan sendiri. Oh banyak persiapannya, kan tidak hanya materi persiapannya ya. Semuanya. Dipersiapkan lah, apapun itu dipersiapkan. Kang Sule ini kan candaannya berbeda Kang Sule. Ini seperti apa? Sebetulnya pada umumnya mah sama lah, slapstick sama, perbalnya juga sama. Cuman mungkin perbedaannya beda seperti yang dulu-dulu lah. Kalau dulu kan saya bisa jadi apa aja, kalau di sini saya tetap menjadi seorang patih gitu. Terus perbedaannya kerajaan ini ada 2 kali syuting, jadi set di luar sama set di dalam. Karena kan RTV ini cenderung sama apa tuh namanya tuh kolosal. Nah itulah di situ. Ini ada program. Ini kan ngajak anak juga kan dalam apa namanya syuting reality show. Nah kan berarti kan udah ada gaji profesional buat Enjan sama Pepe sendiri. Itu Kang Sule yang ikut tahu. Atau mereka udah bisa pasang harga buat stasiun TV? Enggak, anak saya nggak dididik untuk hal itu. Jadi mengalir aja sih sebetulnya enggak secara profesional harus kamu syuting ya, nanti kamu ini ya, enggak. Jadi ngalir aja. Jadi kan saya ada YouTube Sule Family, ya intinya kita berkolaborasi dengan stasiun TV ini untuk membeli konten-konten yang ada di Sule Family gitu. Jadi ya udah ngalir aja. Jadi nggak ada misalkan Senin sampai Jumat saya harus syuting setiap saat, enggak. Jadi mereka mengambil video yang belum dipublish ataupun yang udah dipublish gitu. Kang Sule ngomongin soal Enjan, anak Kang Sule sekarang kan kayak punya bakat tersendiri kan jadi Ya. Kayak bapaknya apa itu belajar sama Kang Sule atau gimana sih? Boleh diceritain? Ya kalau nonton dari YouTube awal yang sekarang udah menjadi S-Pro, itu Enjan dari umur 5 tahun dia udah bermain sketsa, udah karena lingkungan jadi setiap saat gua syuting dia liatin terus pengen ikut, kadang dia nggak mau, kadang bete dan yang lain-lain gitu. Jadi gue mengajarkan anak-anak itu tidak, kamu harus gini ya, kamu harus main komedi, kamu harus nyanyi, enggak. Jadi ngalir aja udah. Ngalir terus tiba-tiba ada sebuah program bagus nih kayaknya nih Bapak sama anak untuk di digital. Ya udah tawarin lah. Awalnya kan Perdi nggak mau, ya udah kita nggak maksa. Jan mau talk show nggak jadi host? Maulah, ayolah. Kayaknya udah waktunya nih deh, ya 15 tahun mah kata dia. Ya udah. Jalan, alhamdulillah trending terus. Kang Sule mengajarkan juga nggak sih trik-trik mungkin Dari lawakan-lawakannya. Mungkin lebih ke keberanian karena orang kan bilang Jan songong, Jan nggak sopan. Nah itu memang saya yang kasih tahu Jan belajar berprofesional. Jan nggak usah sungkan kalau udah di atas panggung, jangan menganggap bahwa itu ayah kamu, ini sahabat kamu. Jadi lu mau bilang lu bro bebas gitu. Tapi bukan berarti untuk mengajarkan kepada orang-orang songong sama orang tua, enggak dong. Karena ya gue seorang pelawak bukan pegawai yang lain lah gitu.
Jadi memang hal-hal keberanian lah gitu. Tapi kalau untuk celetukan kadang-kadang dia ada nyeletuk sendiri karena dia ada gen yang kuat sebetulnya. Enjan itu adalah tulang punggung komedi keluarga. Iya benar. Karena saya ngelawak di rumah itu udah nggak lucu. Orang udah nggak ketawa. Gitu. Tapi kalau Enjan ngomong hanya nyeletuk sekalipun, semua udah tertawa, happy itu kalau udah ada Enjan. Nggak tahu kenapa. Berarti bakat alamiah juga Kang Sule ya? Apa? Bakat alamiah juga Kang Sule. Ya bakat, dan mungkin ini udah dari Tuhan ya, jalan Tuhan. Saya diangkat sama anak lagi sekarang gitu kan, ibaratnya ya simbiosis mutualisme lah gitu. Dulu Iki, Putri, sekarang Enjan. Nah, sekarang makanya saya 1 tahun di rumah, keluarga dulu semuanya nih, pantau dulu nih bakat siapa lagi nih, ngobrol sama anak lebih banyak. Jan, kamu semakin hari semakin gede, ayah semakin lama semakin tua, ayah nanti sudah tua terus nggak ada di dunia ini, kamu harus mulai dari sekarang, mau lari kemana gitu. Akhirnya tawarin itu, ya alhamdulillah gitu. Tadi bilang sama Kang Sule, kalau kan sama-sama pelawak tidak ada apa namanya cangkang bapak segala macam, tapi menjatuh sama netizen sendiri seperti apa sih? Karena kan orang-orang bisa lihat ya, terus pokoknya segala macam. Ya biarin mereka menilai aja sih sebetulnya, karena kan tidak semua juga, sekian-sekian persen lah yang banyak juga yang terhibur dan banyak yang terwakili gitu. Sekarang begini, kalau Enjan bilang, "Le, itu udah tawa kan, orang udah tawa." Kalau orang menyalahkan Enjan, kalau nggak sopan sama bapak lu, anak kecil di mana-mana aja gue dipanggilnya Le. Pelawak tuh nggak ada harganya ya kan, gitu. Kalau Roy Martin lewat, Pak Roy Martin sehat ya kan, gitu. Pak Deddy Mizwar, alhamdulillah sehat. Nggak ada Jarwo lewat, si Jarwo tuh anak kecil. Jadi masa iya anak saya yang ngomong begitu dibilang songo nggak sopan, lebih banyak yang nggak sopan gitu sama orang tua orang lain itu. Justru saya mengajarkan sama anak saya, lu boleh sama bapak sendiri kayak seperti itu, tapi sama yang lain tidak boleh, tetap hormat. Karena Enjan itu termasuk anak yang hormat sama bapaknya sebetulnya. Kelihatannya aja karena mereka tidak tahu kesehariannya kayak gimana. Kalau di panggung aja karena profesional lah, dan saya juga harus menerima dia mau gimana pun, karena posisinya kita sahabat, bukan ayah dan anak, kita kerja gitu loh. Kemudian